Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, para pejuang jantung sehat di seluruh Indonesia. Saya ingin memulai perbincangan kita hari ini dengan sebuah menu sarapan yang sangat kita kenal. 2 butir telur rebus, murah, praktis, penuh gizi, dan seringkali menjadi andalan kita untuk menjaga kekuatan dan stamina di usia senja. Sebuah kebiasaan yang terlihat begitu sehat dan tanpa dosa. Sebuah pilihan yang terasa paling aman di antara godaan makanan lainnya. Namun, di tengah maraknya informasi kesehatan, pernahkah Bapak atau Ibu mendengar kabar yang membuat geger dan was-was? Kabar burung yang mengatakan bahwa kebiasaan makan telur rebus setiap hari justru bisa menjadi pemicu serangan jantung mendadak. Terutama bagi kita yang usianya sudah di atas 60 tahun, kabar ini seringkali membuat kita bingung, takut, dan akhirnya memilih untuk menjauhi sumber protein terbaik dan termurah ini. Bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa di dalam kabar yang menakutkan itu ada sedikit kebenaran, namun juga ada kesalahpahaman yang sangat besar? Bagaimana jika saya beritahu bahwa telur rebus itu sendiri ibarat seorang anak baik yang polos, namun ia bisa berubah menjadi berbahaya jika ia bergaul dengan teman-teman yang salah di piring makan kita setiap pagi? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk meluruskan kesalahpahaman besar ini. Kita tidak akan memusuhi telur. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, kita akan belajar menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak baik ini. Memastikan ia selalu berada di lingkungan yang tepat, agar ia hanya memberikan manfaat, bukan malapetaka bagi kesehatan jantung kita. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasa satu frekuensi dengan perjuangan kita untuk sehat, saya undang Anda dengan tulus untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau jantung kuat. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Widodo, seorang pensiunan masinis kereta api dari Solo yang berusia 72 tahun. Beliau adalah sosok yang di masa mudanya begitu gagah, terbiasa bekerja dengan mesin-mesin besar yang membutuhkan kekuatan fisik prima. Namun, di usia senjanya, mesin di dalam tubuhnya sendiri mulai terasa aus. Beliau datang ke klinik saya diantar oleh putrinya. Dengan langkah yang pelan dan napas yang berat, keluhannya sangat khas dari seorang penderita jantung yang mulai melemah. Beliau mudah sekali lelah, kedua kakinya bengkak jika berjalan agak jauh, dan sering terbangun di malam hari karena sesak napas. Yang lebih membuat saya prihatin, badannya tampak kurus dan wajahnya pucat. Dengan suara yang pelan dan penuh kepasrahan, beliau berkata, "Dok, rasanya badan saya ini seperti mesin tua yang sudah kehabisan oli. Tenaga tidak ada sama sekali. Kaki bengkak seperti kaki gajah. Jalan dari kamar ke teras saja sudah ngos-ngosan. Saya takut umur saya tidak akan panjang lagi, Dok." Setelah kami periksa, memang benar fungsi pompa jantungnya sedikit melemah. Namun, ada penemuan lain yang lebih mendasar. Pola makan Pak Widodo sangat buruk. Karena begitu takut dengan kolesterol, beliau menghindari hampir semua sumber protein hewani, terutama telur. Tanpa disadari, beliau telah membuat otot jantungnya kelaparan. Kondisi yang dialami Pak Widodo ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kami sebut sarkopenia, atau penyusutan massa otot di usia senja. Kita seringkali berpikir sarkopenia ini hanya terjadi pada otot lengan atau paha yang membuat kita menjadi lemah. Padahal kita lupa, jantung adalah otot terpenting kita. Saat tubuh kekurangan pasokan protein berkualitas, ia akan mulai memakan cadangan proteinnya sendiri, termasuk dari otot jantung, membuatnya menjadi lebih tipis dan lemah. Ketakutan Pak Widodo pada telur justru telah mempercepat pelemahan otot jantungnya. Maka, di samping memberikan obat-obatan untuk mendukung kerja jantungnya, saya memberikan sebuah resep tambahan yang sangat penting dan sederhana. Saya memintanya dengan sedikit paksaan lembut, untuk mulai hari itu juga, makan 1 butir telur rebus utuh setiap pagi. Bukan digoreng, tapi direbus. Ini adalah langkah pertama untuk memberi makan dan membangun kembali
kekuatan otot jantungnya yang vital. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana bisa makanan yang selama ini dicap sebagai biang kerok kolesterol, justru menjadi obat bagi jantung Pak Widodo? Ini adalah sebuah ironi. Makanan yang paling ditakuti oleh para penderita penyakit jantung, justru menjadi salah satu kunci pemulihannya. Mari kita bedah logikanya bersama-sama, agar kita semua paham. Bayangkan jantung kita. Ia bukanlah organ biasa. Jantung adalah sebuah otot. Otot paling istimewa dan paling kuat di seluruh tubuh kita. Ia adalah sebuah pompa yang bekerja tanpa henti, sejak kita di dalam kandungan hingga akhir hayat. Sama seperti otot bisep di lengan atau otot paha. Otot jantung juga membutuhkan bahan baku utama untuk menjaga kekuatan dan memperbaiki dirinya. Bahan baku itu adalah protein. Disinilah peran telur rebus menjadi sangat krusial. Sebutir telur rebus adalah sebuah paket protein sempurna yang diciptakan oleh alam. Ia mengandung semua jenis asam amino esensial, yaitu batu bata dengan kualitas terbaik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk merawat dan menjaga kekuatan setiap serabut otot, termasuk otot jantung yang bekerja paling keras. Lalu bagaimana dengan kolesterolnya yang menakutkan itu? Bapak dan Ibu, inilah fakta yang harus kita pahami. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa kolesterol dari makanan, seperti telur, hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap kadar kolesterol di dalam darah bagi sebagian besar orang. Musuh utama jantung kita sebenarnya bukanlah telur, melainkan lemak jenuh dari gorengan, lemak trans dari margarin dan kue-kue, serta gula berlebih yang menyebabkan peradangan di dinding pembuluh darah. Namun, ini bukan berarti kita bisa makan telur secara sembarangan. Telur bisa menjadi sahabat atau musuh, tergantung bagaimana cara kita memperlakukannya. Ada 4 kesalahan fatal yang seringkali kita lakukan, yang bisa mengubah obat murah ini menjadi racun bagi jantung kita. Kesalahan fatal yang pertama adalah menggorengnya dengan minyak banyak dan panas. Saat telur digoreng, apalagi menjadi telur dadar yang garing dan keriting, ia akan menyerap sangat banyak minyak jahat. Telur yang tadinya sehat, kini berubah menjadi bom kalori dan lemak jenuh. Dalam hal ini, telur yang malang itu hanyalah korban, sementara minyak panas itulah penjahat sesungguhnya. Saya punya pasien, Ibu Hartini dari Cirebon, yang kolesterolnya tinggi, padahal mengaku jarang makan daging. Ternyata, kebiasaan beliau adalah sarapan telur dadar keriting yang digoreng sampai kering. Telur itu bertindak seperti spons, menyerap semua minyak tidak sehat dari wajan. Tentu saja, kolesterolnya akan naik. Kesalahan fatal kedua, yang juga sangat disayangkan, adalah membuang bagian kuningnya. Banyak orang melakukan ini karena berpikir, di sanalah letak semua kolesterol. Padahal, mereka membuang bagian paling bergizi dari telur. Kuning telur mengandung kolin yang vital untuk saraf, vitamin D untuk tulang, omega 3, yang baik untuk jantung, serta lutein dan zeaxanthin untuk mata. Pak Dedi, seorang bapak yang gemar berolahraga, selalu hanya makan putih telurnya saja. Beliau merasa sudah sehat, padahal beliau kehilangan semua nutrisi pelindung jantung yang ada di dalam kuning telur. Setelah saya jelaskan, beliau mulai mengonsumsi telur utuh dan merasa staminanya justru menjadi lebih baik. Kesalahan fatal ketiga adalah menyantap telur dengan teman-teman yang salah. Sebutir telur rebus memang sehat, tapi jika ia dimakan bersama dengan semangkuk besar mie instan, atau nasi putih yang menggunung, atau sosis dan kornet olahan, maka manfaat sehat dari telur itu akan langsung kalah oleh dampak buruk dari mantemonia yang tinggi garam, MSG, dan karbohidrat sederhana. Mbah Surip, misalnya, sarapan paginya adalah lontong opor. Telur rebus di dalamnya memang bagus, tapi kuah santan kental, yang penuh lemak jenuh, dan lontong dari beras putih, dalam porsi besar itulah, yang membuat tekanan darah dan gula darahnya menjadi tidak terkontrol, membebani jantungnya, dan kesalahan fatal yang keempat adalah porsi yang berlebihan. Terutama jika tidak diimbangi dengan gaya hidup sehat. Bagi sebagian besar lansia yang aktif, 1 hingga 2 butir telur rebus sehari itu sangat baik. Namun, jika aktivitas fisik kita sangat minim dan sisa pola makan kita masih berantakan, maka 2 butir telur setiap hari mungkin akan menjadi beban protein dan lemak yang berlebih bagi tubuh. Prinsipnya adalah,
Kebutuhan, jika tubuh kita aktif dan membutuhkan banyak batu bata untuk perbaikan, maka 2 butir telur adalah pasokan yang sangat baik. Namun jika kita lebih banyak duduk dan tidak banyak bergerak, maka kebutuhan batu bata kita lebih sedikit. Memberikan pasokan yang berlebih dari kebutuhan hanya akan membuat gudang tubuh kita kepenuhan dan akhirnya menjadi masalah. Kesalahan fatal kelima yang juga perlu kita waspadai adalah menjadikan telur sebagai satu-satunya sumber protein andalan. Meskipun telur itu hebat, tubuh kita juga membutuhkan variasi nutrisi dari sumber protein lain. Terlalu bergantung pada satu jenis makanan saja bisa menyebabkan kekurangan nutrisi mikro lainnya. Variasi adalah kunci dari pola makan yang seimbang. Selingilah konsumsi telur Anda dengan ikan, ayam, tahu, dan tempe. Jadi, kuncinya sangat jelas. Telur itu pada dasarnya baik dan merupakan sahabat kita. Nasibnya akan menjadi baik atau buruk, sangat bergantung pada 2 hal. Cara kita mengolahnya, dan kawan yang menemaninya di atas piring makan kita. Baiklah, agar tidak ada lagi keraguan, mari kita susun bersama protokol makan telur rebus yang benar, yang akan menjadikannya sebagai obat murah bagi jantung kita. Instruksi pertama adalah tentang cara memasaknya. Pertahankan ia dalam bentuknya yang paling murni dan sederhana. Cara terbaik nomor 1 adalah direbus. Cara terbaik nomor 2 adalah dikukus tim telur. Dan cara terbaik nomor 3 adalah diceplok tanpa minyak menggunakan wajan anti lengket ceplok air. Ketiga cara ini menjaga telur tetap rendah kalori dan bebas dari lemak jahat. Saya ingin menambahkan satu tips kecil saat merebus telur, agar nutrisinya terjaga maksimal. Jangan merebusnya terlalu lama, hingga bagian pinggir kuning telurnya berubah menjadi keabu-abuan. Cukup rebus selama 7-10 menit saja. Warna kuning cerah pada kuning telur menandakan nutrisinya masih dalam kondisi prima, dan belum banyak yang rusak karena panas berlebih. Instruksi kedua adalah tentang porsinya. Untuk sebagian besar dari kita, para lansia yang sehat dan cukup aktif, 1 hingga 2 butir telur rebus utuh setiap hari adalah dosis yang sangat baik. Namun jika Anda memiliki kondisi khusus, seperti diabetes, atau riwayat penyakit jantung, mulailah dengan 1 butir dulu, dan diskusikan dengan dokter Anda. Instruksi ketiga, dan ini adalah kunci rahasianya, adalah memilihkan teman-teman yang baik untuknya. Selalu dampingi telur rebus Anda dengan sayuran segar atau rebus yang kaya serat. Jadikan telur rebus sebagai lauk untuk sepiring gado-gado, pecel, karedok, atau urap. Kombinasi protein dari telur dan serat dari sayuran adalah duet maut untuk kesehatan jantung. Untuk membuatnya lebih bervariasi dan tidak membosankan, Bapak dan Ibu bisa berkreasi. Misalnya, hancurkan 1 butir telur rebus, campurkan dengan sedikit alpukat yang dilumatkan dan sejumput lada hitam, lalu oleskan di atas roti gandum. Atau, potong dadu telur rebus dan masukkan ke dalam mangkuk sup sayuran bening Anda. Dengan begitu, Anda mendapatkan manfaat telur tanpa merasa sedang makan obat. Analogi positifnya adalah seperti ini. Bayangkan telur rebus adalah seorang raja yang baik hati dan penuh gizi. Agar sang raja bisa memerintah dengan bijaksana dan memberikan manfaat maksimal bagi kerajaan tubuh kita, ia harus selalu didampingi oleh para penasihat yang cerdas, yaitu SAYUR-MAYUR yang kaya serat. Jangan pernah biarkan sang raja berjalan sendirian atau ditemani oleh para pembisik jahat, seperti nasi putih dan gula. Mengatasi kebiasaan lama memang butuh niat. Pak Hartono, pasien saya dari Palembang, awalnya merasa aneh jika harus sarapan dengan telur dan sayuran rebus. Namun setelah mencobanya, beliau berkata, "Ternyata rasanya enak juga, Dok. Badan saya terasa lebih enteng, tidak mengantuk setelah sarapan, dan yang paling penting, dada saya tidak pernah terasa berat lagi." Sebab, jika kita menyantapnya dengan cara yang benar, telur rebus adalah sebuah kapsul multivitamin alami yang paling murah dan paling lezat di dunia. Manfaatnya jauh melampaui sekadar protein. Manfaat tambahan pertama, ia sangat baik untuk kesehatan otak dan mencegah kepikunan berkat kandungan kolin. Manfaat kedua, menjaga kesehatan mata kita dari katarak berkat duo lutein dan zeaxanthin. Manfaat ketiga,
membantu menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis, karena ia adalah salah satu sumber vitamin D alami terbaik. Manfaat keempat, membantu menjaga massa otot agar kita tetap kuat dan tidak mudah jatuh. Dan manfaat kelima, memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu menjaga berat badan ideal. Manfaat keenam yang sering dilupakan adalah untuk kesehatan rambut dan kuku. Telur sangat kaya akan biotin dan protein sulfur, dua nutrisi utama yang menjadi makanan bagi rambut dan kuku kita. Konsumsi telur rebus secara rutin bisa membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat kuku menjadi lebih kuat, serta tidak mudah patah. Sebuah masalah yang sering dikeluhkan oleh kita para lansia. Dukungan ilmiah untuk keamanan telur pun sangat kuat. Sebuah studi raksasa dari Universitas Harvard yang mengikuti lebih dari 100.000 orang selama puluhan tahun menyimpulkan bahwa macan hingga 1 butir telur per hari tidak berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung pada populasi umum. Ini seharusnya cukup untuk menenangkan semua kekhawatiran kita. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa gejala alarm dari jantung yang jika Bapak atau Ibu alami, Anda harus segera mencari pertolongan medis. Terlepas dari apapun yang Anda makan, tanda-tanda bahaya serangan jantung tersebut adalah: pertama, nyeri dada yang terasa seperti ditekan, diremas, atau ditindih benda berat. Kedua, nyeri yang bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung. Ketiga, sesak napas yang muncul tiba-tiba. Keempat, keluarnya keringat dingin tanpa sebab yang jelas. Dan kelima, rasa pusing hebat atau seperti mau pingsan. Jika Anda mengalami kombinasi gejala ini, jangan ditunda, segera ke rumah sakit. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk sebutir telur rebus setiap hari itu sangatlah murah. Tapi biaya untuk perawatan serangan jantung, pemasangan ring, atau obat-obatan seumur hidup, itu bisa menguras seluruh tabungan dan ketenangan batin kita. Pencegahan terbaik seringkali adalah yang termudah dan termurah. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus memusuhi telur rebus karena termakan oleh mitos lama yang sudah usang? Ataukah kita akan mulai hari ini menyambutnya kembali ke piring kita sebagai sahabat, dengan cara yang lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih menyehatkan? Saya ingin menitipkan satu pesan dari hati saya. Merawat tubuh di usia senja adalah sebuah seni kearifan. Ini bukan lagi masanya untuk berdebat mana yang salah dan mana yang benar secara mutlak. Ini adalah masanya untuk belajar memahami bahasa tubuh kita sendiri dan memberikannya apa yang ia butuhkan, bukan apa yang hanya lidah kita inginkan. Jadilah sahabat terbaik bagi tubuh Anda. Dengarkan keluhannya dan berikan ia nutrisi yang menenangkan. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, masih banyak sekali orang tua yang takut makan telur dan akhirnya kekurangan protein. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa membantu mengembalikan sumber gizi terbaik dan termurah ke dalam piring mereka. Ini adalah amal jariah kesehatan yang sangat sederhana. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis teh herbal dari pekarangan rumah yang ternyata sangat ampuh untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ingatlah selalu pesan saya, jangan salahkan telurnya. Salahkanlah temun men yang menemaninya di atas piring. Pilihlah teman yang baik untuk makanan kita, agar ia juga menjadi teman yang baik bagi tubuh kita. Sebuah telur rebus di antara sayur-sayuran adalah sahabat. Sebuah telur di antara nasi putih dan kerupuk bisa menjadi musuh dalam selimut. Pilihlah dengan bijak, karena kesehatan jangka panjang kita seringkali ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat di meja makan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.